Pada zaman dahulu kala di tahun pertama, sedangkan klan manusia masih sedikit, di sini diperlihatkan para pemburu primitif yang sedang mencari mangsa, dan kelompok ini dipimpin oleh pemburu yang bernama Marlak. Waktu mereka akan memburu babi hutan, seseorang yang bernama Zack tanpa sengaja menombak temannya sendiri. Akibat hal tersebut, perburuan pun menjadi kacau, bahkan hampir membuat kawan mereka mati. Lalu Marlak pun murka dan memperingatkan Zack untuk tidak bergabung bersama mereka lagi. Di sisi lain ada salah satu remaja yang bernama Oh, nampak sedang mengumpulkan buah-buahan dan dia merupakan teman dekat Z. Namun karena hubungan itu, Oh jadi sering dihina oleh Marlak. Waktu itu Marlak mengganggunya, namun sesaat kemudian Z datang berlagak seperti pahlawan, walaupun itu cuma basa-basi. Di sini Z juga mulai naksir dengan kakaknya yang bernama Maya. Ia mulai mendekati Maya untuk bernostalgia atas kenangan ibu mereka. Namun lama-lama Z malah goyang karena tak bisa kendalikan itunya. Melihat tingkah Z, Maya merasa terganggu lalu dia pun pergi. Setelah Z melihat dari kejauhan, ternyata Maya telah mempunyai hubungan dengan Marlak yaitu sebagai saudara. Di sini, Z tak terima karena menurutnya dia hanya suka dengan itunya Marlak. Tak hanya Z, Oh juga naksir dengan wanita lain yang bernama Emma. Z menyarankan Oh untuk segera mengajaknya tidur bersamaan. Namun Oh merasa aneh jika mereka berhubungan karena penduduk di sini mempunyai hubungan setara semua. Dan ketika Oh memanggilnya, Emma malah menggoda pria lain yang membuat Oh putus harapan. Bahkan ia juga ikut emosi melihatnya. Ditambah lagi, ulah anggota lain yang suka di samping tendanya, jadi dia semakin tambah emosi. Yang tentunya, hai para people, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih, amin. Balik lagi dengan saya Faizura Hots yang akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. Picture this, I'm a bag of dicks, put me to your lips, I am sick, I will punch a baby bear in his shit, give me lip, I'm gonna send you to the yard, get a stick, make a switch, I can end the conversation real quick, I am crack, I ain't lying, keep it lying. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Z dan O akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat yang dilarang untuk dikunjungi. Di sana terdapat sebuah pohon terlarang. Kemudian, Z memetik satu buah tanpa menghiraukan aturan, lalu dia sedikit mencicipinya. Setelah memakannya, Z mengaku bahwa dia sekarang merasa lebih pintar. Dan untuk pembuktian, Oh memberikan Z beberapa pertanyaan mudah. Namun pengetahuannya sama saja. Sesaat ada seonggok ular mendadak melilit Oh, namun untungnya dia masih bisa diselamatkan. Dalam kelompok ini, terdapat tradisi malam yang disebut sebagai tarian kesuburan. Tarian itu menyimbolkan rasa syukur terhadap tumbuhan yang subur, serta keberhasilan mereka dalam memperbanyak keturunan. Sementara Z dan O, di sini Z membahas efek setelah mengkonsumsi buah itu. Z mulai menanyakan, kenapa mereka ada? Kenapa? Dia memiliki tangan dan sebagainya. Hal itu membuat dia penasaran mengapa aturan juga diturunkan. Z yakin bahwa pasti ada orang lain di luar sana. Sementara Oh sendiri bosan mendengar ceramah Z. Lalu dia meminta saran untuk membantunya mendekati Emma. Dia pun menyuruhnya mendekati dan Oh berhasil mengajaknya berdansa. Lalu Z memberinya instruksi bagaimana cara merayu Emma yang baik dan benar. Namun di sini Oh malah salah tangkap sehingga dia malah mengacaukan suasana. Sesaat kemudian Marlak mendadak mendekat, yang dimana Z telah ketahuan memakan buah terlarang tadi. Di sini Oh ingin membantunya tapi dia nggak jadi karena dia mengetahui bahwa Z akan dibunuh. Z pun diserahkan ke pemuka adat untuk diberikan hukuman yang setimpal sesuai pelanggarannya. Ia sempat mengajak pemuka untuk negosiasi. Namun, pemuka mengatakan bahwa itu adalah pelanggaran berat. Sejak permulaan zaman mereka, diperbolehkan melakukan apapun kecuali memakan buah itu. Akhirnya pemuka pun mengusir Z dari desa, karena jika tidak mereka semua akan dikutuk. Lalu, semua orang sudah berkumpul untuk menyudutkan Z sebelum dia pergi. Di sini Z marah karena tak ada satupun orang yang membelanya. Dia pun mengambil obor dan tak sengaja membakar rumah di sana. Kemudian Marlak semakin marah lalu mengejar Z untuk membinasakannya. Di sini, Z kabur menuju hutan hingga sampai terjatuh ke jurang. Yang pada akhirnya Z ketahuan oleh Marlan yang siap untuk membinasakannya. Beruntungnya, Oh datang dari belakang lalu segera melumpuhkan Marlak.
Z akhirnya selamat dan berterima kasih sekaligus bertanya, apakah Oh terkesima dengan keberaniannya sehingga dia datang selamatkan dirinya. Oh pun menjawab bahwa seluruh desa telah habis terbakar, jadi dia terpaksa pergi karena api itu mungkin dapat mengundang hewan-hewan buas. Kini Z menyarankan agar dia ikut dengannya saja. Sesaat setelah berbincang, mereka berdua mendadak bertemu macan. Dengan penuh sok tahu, Z menyuruh untuk tetap diam dan senyum. Namun pada akhirnya, macan itu menerkam Oh sedangkan Z langsung kabur. Walaupun setelah kejadian tadi malam, ternyata Oh masih selamat. Lalu mereka berhenti sejenak di pinggir sungai untuk makan. Sementara Oh sendiri, dia kesulitan untuk bertahan hidup karena belum terbiasa hidup di luar hutan. Di sini, Z berjanji bahwa dia akan selalu melindunginya jika Oh mau ikut dengannya. Karena merasa tak ada pilihan lain, Oh pun akhirnya mau ikut berpetualang dengan Z. Mereka melanjutkan perjalanan dan tak sengaja melihat dataran rendah yang sangat luas. Ia dengan gembira mengatakan bahwa dunia ternyata tak berujung. Tidak seperti yang diceritakan nenek-nenek mereka. Jadi, kini mereka bisa melakukan perjalanan lebih jauh, yaitu menjelajahi tempat yang belum pernah mereka lihat. Sepanjang perjalanan, Z juga mengaku bahwa kini ternyata dia bisa meramal 10 menit ke depan setelah memakan buah terlarang itu. Z mencium aroma buah apel. Setelah menemukan dan mencicipinya, ternyata itu adalah kotoran hewan ternak. Melihat betapa banyaknya hewan-hewan di sana, Z mulai mengeluarkan senjata andalannya. Akan tetapi, dia tetap saja gagal membunuhnya. Karena merasa malu dengan Oh, Z langsung berlari merangkul tuh hewan dan akhirnya dia tetap kalah juga. Oh lalu datang untuk membantunya, tapi sesaat kemudian dua orang pengembala mendadak datang. Di sini mereka memperkenalkan diri sebagai Cain dan Habel. Lalu Habel memperingatkan bahwa semua hewan di sini adalah miliknya. Namun kalimat itu malah diejek oleh Cain yang mengatakan bahwa Cain juga mempunyai sawah yang lebih luas. Kemudian mereka malah saling ejek di mana Cain mengatakan bahwa Habel hanyalah penjilat Tuhan. Mendengar hal tersebut, Habel pun marah dan menantangnya untuk berkelahi. Z tak bisa lagi untuk melerainya. Dan pertarungan pun terjadi, yang pada akhirnya Habel, dia kalah karena tersandung. Lalu Cain memukulnya dengan batu sampai membuatnya pingsan. Kemudian dia meminta Z dan Oh tutup mulut, lalu mengatakan bahwa dia hanya tertidur. Waktu Habel kembali bangun, Cain malah menghantamnya kembali sampai membuatnya meninggoy. Lalu, Cain mengancam mereka berdua agar tutup mulut dan di sini Z malah memuji kemenangannya. Mendengar kalimat yang jarang ia dapatkan, Cain pun menyukai Z. Lalu dia membawa mereka berdua untuk mengajaknya makan malam. Ketika akan naik gerobak sapi, Z menanyakan, "Benda apa itu?" Cain pun menjawab bahwa ini adalah kereta yang dijalankan oleh sapi. Sontak Z pun terkesima melihatnya dan tak menyangka bahwa ada teknologi secanggih ini. Mereka pun OTW dengan kereta sapi yang tergolong masih sangat lambat. Sampai pada akhirnya, mereka sampai di kampung dan penduduk di sana merupakan saudara Cain semua. Karena baru pertama kali naik kereta, Z dan Oh sempat mabuk perjalanan. Ketika mereka sampai di rumah, Cain memperkenalkan ayahnya yang bernama Adam. Bahkan di sana juga ada saudara lain. Mereka bernama Lilith dan Seth. Adam bertanya kepada Cain tentang keberadaan Habel. Namun Cain mengelak pertanyaan itu dan dengan polosnya memberitahu Adam bahwa Habel ditinggalkan di ladang setelah bertengkar dengan Cain. Adam pun terus menginterogasinya sampai membuat Cain marah dan pergi. Di sini Adam juga menyambut mereka berdua. Adam menyarankan Z untuk boleh meniduri putrinya yaitu Lilith. Karena sebagai pria tertua, Adam sendiri telah ditugaskan sang pencipta untuk subur dan bertambah banyak. Dan dengan suka hati, Z pun menerima tawaran Adam. Lalu Z mulai mendekati Lilith, tapi di sini sayangnya Lilith tak tertarik dengan Z. Sementara Oh malah disuruh tidur dengan Z, di mana membuatnya tak nyaman sepanjang malam. Paginya, ayahnya mendadak datang untuk mengajak Cain mencari kakaknya yaitu Abel. Di sini Cain tak ikut dengannya dengan alasan bahwa dia masih sibuk. Setelah Adam pergi, Cain dengan cepat mengajak Z dan Oh untuk kabur. Atau jika tidak, maka mereka akan dituduh membinasakan Habel. Sementara para saudara mulai mencari Habel di ladang, yang dimana akhirnya mereka menemukan tubuh Habel yang terkubur oleh jerami. Mengetahui hal tersebut, Adam memerintahkan semua orang untuk mengejar Cain. Lalu Adam dan anak-anaknya mengejarnya juga. Walaupun gerobak itu sangat lambat, aksi kejar-kejaran pun tetap dilanjutkan. Namun sesaat
Sesaat kemudian, sang pencipta marah dan memberi petir tepat di jidat Kain. Ia kembali bangun namun bekas gosong di kepalanya tak bisa hilang. Yang dimana sang pencipta telah menandainya sebagai pembinasa saudaranya sendiri. Setelah mereka berhasil lolos dari kejaran penduduk, Ken membawanya menuju pasar di pelabuhan. Pasar ini menjual kebutuhan pokok sekaligus menjual pelayan yang tertangkap. Namun dari kejauhan, mereka melihat Marlak yang ternyata telah tertangkap juga. Tak hanya dia, Maya dan Emma juga ditangkap sebagai pelayan. Z dan O menemui mereka lalu menanyakan, "Mengapa kalian di sini?" Maya pun menjawab bahwa kebakaran akibat ulah Z kemarin telah mengundang orang lain datang untuk menjelajahi hutan. Tak hanya mereka, seluruh penduduk hutan pun juga ditangkap. Ken mendekati mereka dan mengatakan bahwa dia akan mengurus semua masalah, lalu membebaskan mereka. Namun setelah J menurun, ternyata Ken telah menjual mereka ke Buddha. Akhirnya mereka dibawa bersama kumpulan pelayan menuju Mesir untuk dijual kembali. Di tengah perjalanan di gurun pasir, para prajurit berkuda mendadak menyerang mereka. Mereka datang untuk merampas para pelayan. Namun kali ini para pelayan melawan. Di sini, Marlak unggul dalam pertempuran. Namun ketika dia menang, Marlak melihat Z dan O, lalu dia marah dan mengejar mereka. Sementara Marlak malah tertangkap oleh prajurit karena dia lalai, yang pada akhirnya para pelayan kembali disekap. Di mana komandan akan membawa mereka menuju kota Sodom dan Gomora. Sementara Z dan O berhasil lolos dan bersembunyi di balik gurun. Di sana Z dan O membuat rencana. Mereka berniat akan menyerang balik ketika para prajurit itu tidur. Namun tak berselang lama, mereka malah ikutan tidur. Dan ketika bangun, para prajurit sudah hilang. Di sela bingung mau pergi kemana, Z mendengar bahwa mereka akan dibawa ke Sodom. Di balik gunung yang dituju Z, ternyata ada sepasang ayah dan anak, yang dimana mereka akan melakukan pengorbanan atas perintah sang pencipta. Dia bernama Abraham yang akan menggorok putranya yang bernama Ishak sebagai pengorbanan. Abraham meyakinkan Ishak bahwa sang pencipta pasti akan menggantinya dengan seekor kambing. Ketika dia akan menghunus pedangnya, Z dan O menahannya dari kejauhan. Di sini mereka berdua pun berdebat, yang dimana Z melarang Abraham untuk melakukan hal tersebut. Sontak Abraham pun marah bahwa dia tak akan menghentikan ini, kecuali jika utusan Tuhan yang datang karena untuk menghentikan aksi itu. Z pun mengaku sebagai utusan Tuhan, sehingga pada akhirnya Abraham tak jadi untuk melakukannya. Mereka pun akhirnya berkenalan. Abraham membawa mereka menuju kotanya yang disebut sebagai kaum Hebrus. Mereka juga disambut di tenda sekaligus diberikan makanan yang cukup banyak. Di sini mereka semua berdoa kepada sang pencipta, lalu mulai menanyakan asal muasal Z dan O. Abraham memperingatkan bahwa mereka tak mau menerima orang yang berasal dari kota Sodom dan Gomora, karena kota itu merupakan kota terkutuk. Karena baru mendengar kota itu, Z bertanya lebih mendalam soal kota Gomora tersebut. Abraham menjelaskan bahwa saudaranya telah menjadi orang berpengaruh di sana. Kota itu berisi kaum begitulah, yakni kaum yang tak memiliki batas nafsu, dan telah ditakdirkan sang pencipta untuk hancur. Jadi Abraham memperingatkan mereka untuk tidak ke sana. Namun bukannya takut, Z malah tertarik untuk pergi ke sana. Abraham berlanjut mengajak mereka keluar untuk mengenalkan wilayah sucinya. Dari puncak Golan Utara sampai Cina Selatan adalah wilayahnya, yang dimana itu telah dijanjikan sang pencipta kepadanya. Di sini Abraham juga mendapatkan perintah untuk menyunat anunya, dan mereka harus wajib melakukannya. Namun Z terkejut mendengarnya dan mengira bahwa itunya akan dipotong. Ketika Abraham berhenti untuk mengambil pedang, Z dan O pun langsung kabur dari sana untuk pindah ke kota Gomora. Tapi dari kejauhan terdengar suara jeritan Ishak yang sepertinya telah disunat oleh Abraham. Setelah melanjutkan tak begitu jauh, Ishak mendadak muncul membuntuti mereka. Dia ternyata disuruh ayahnya untuk menjemput mereka berdua. Bukannya membawanya kembali, Ishak malah menunjukkan keberadaan kota Gomora itu. Selanjutnya mereka berdua diajak Ishak ke kota itu. Di sana Ishak mendadak membuat onar yang akhirnya membuat Z dan O tertangkap. Sementara Ishak, dia kabur dan mengejek mereka dengan berlari. Di sini Z dan O dibawa ke gudang untuk diinterogasi. Apakah mereka tergolong kaum Hebrus? Karena tak mengaku, puting O langsung dicubit oleh prajurit sampai membuatnya teriak. Sontak, komandan yang dikenal bengis pun bangun, lalu bertanya apakah dia perempuan. O mengaku laki-laki. Namun, komandan ini malah menyuruhnya untuk gituan dengannya. Untuk menyelamatkan O, Z menawarkan tubuhnya karena dia lebih gemboy dibandingkan O yang kurus. Komandan pun, dia setuju lalu mengeluarkan tongkat bergerigi untuk menusuk bokong dia gitu. Namun sesaat kemudian Ken mendadak datang dan berpakaian seperti prajurit. Komandan dan lainnya mendadak terdiam dan membiarkan Ken untuk membawa Z dan O pergi. Yang pada akhirnya Z dan O berhasil dibebaskan oleh Kain. Lalu mereka pergi berkeliling kota. Entah bagaimana Ken sampai di sini dan jadilah prajurit. Namun penduduk sana tampak takut dengannya.
Lalu Ze melihat pemandangan indah dari kejauhan, yaitu wanita BO penggodanya. Namun itu tidaklah gratis. Kain kemudian menyarankan Ze dan O untuk mendaftar jadi prajurit, yang dimana mereka bisa gituan dengan gadis sesukanya. Kemudian mereka berdua pun setuju. Esoknya Kain pun mendaftarkan mereka sebagai prajurit. Karena Ze dan O berasal dari hutan dan belum mengenal apapun, dia tampak linglung ketika melakukan barisan. Untungnya ada Kain yang membuat mereka bertahan menjadi prajurit. Dan kegiatan mereka sekarang hanya keliling pasar untuk mencari maling dan penjahat, bahkan memperingatkan mereka untuk mematuhi atasan, karena mereka lah yang memberi mereka upah. Sementara itu di depan istana, tampak kerumunan warga yang menuntut istana untuk memberikan makan. Sedangkan di kota Gomora, sedang terjadi krisis kekeringan hingga masyarakat mengalami gagal panen. Sang raja pun, dia menumbalkan organ seekor kambing untuk meramal bagaimanakah nasib negara mereka ke depannya. Di sini, sang pendeta mengaku bahwa dilihat dari bentuk organ itu, dapat disimpulkan bahwa mereka membutuhkan pemimpin yang baru. Penjelasan ini sontak membuat raja marah sehingga sang pendeta hampir dipecat olehnya. Sementara di kejauhan, tampak rombongan ratu yang datang. Dia adalah putri angkat dari sang raja yang bernama Putri Inanna. Semua orang menghormatinya kecuali Ze yang ketika itu tak tahu apa-apa tentangnya. Di sini, perilaku Ze yang unik menarik perhatian Putri Inanna. Kemudian semua orang berkumpul di lapangan, yang dimana pemerintah akan melakukan upacara tumbal yang bisa mereka lakukan. Di depan sana terdapat tungku suci dari yang tersuci yang digunakan untuk membakar para wanita suci. Salah satu warga, dia menjelaskan kepada Ze bahwa mereka sering melakukan ini, yaitu sebagai wujud permintaan kepada sang dewa dengan cara menumbalkan seorang wanita suci. Hal ini sangat aneh menurut Ze. Sedangkan pendeta di sana membuka acara. Lalu beberapa wanita suci yang telah dimabukkan mulai dimasukkan satu persatu ke dalam tungku. Sesaat setelah acara, wanita pelayan mendadak datang untuk menyambut Ze dan O. Sedangkan Kain, dia ditinggalkan di sana. Ze dipanggil untuk menemui Ratu Inanna. Kemudian O dipanggil oleh pria spiritual yang telah memotong buah zakarnya. Karena akan bertemu Ratu, Ze berganti pakaian ala istana. Namun sebelum itu dia dibawa menuju pesta Gomora untuk menikmatinya. Tak menyangka ternyata pelayan yang membawanya adalah Maya. Di sini Maya telah direkrut menjadi pelayan raja dan hidup sangat sengsara. Tentunya semua ini adalah ulah Ze. Maya pergi untuk melanjutkan pekerjaannya, sementara Ze, dia bersenang-senang di pesta. Dia melihat patung-patung asli di sana. Bahkan banyak juga benches yang berkeliaran. Sesaat kemudian Ze menemukan Oh yang ternyata telah dijadikan sebagai patung emas. Dia merana. Sementara Ze malah senang karena sekarang semua temannya telah memiliki pekerjaan. Dari kejauhan mereka juga melihat Emma yang juga menjadi pelayan. Dia tampak ditangkap oleh komandan dan hampir digituin. Dengan cepat Ze pun datang untuk menyelamatkannya. Setelah Emma pergi, ia juga hampir digituin olehnya, namun dia beralasan agar memberinya waktu. Mereka bertiga akhirnya berkumpul untuk melakukan rencana kabur. Akan tetapi Ze mendadak dipanggil oleh Maya untuk menemui Ratu Inanna. Sedangkan Oh, dia ingin ke WC namun di tengah jalan, dia tiba-tiba dicegat oleh pendeta. Lalu dia disuruh untuk melayaninya. Oh, merasa ngeri ketika menggosok dadanya yang dipenuhi dengan bulu. Sementara itu Ze bertatap muka dengan Ratu Inanna bahwa dia akan mengajaknya gituan. Ternyata Ratu Inanna membahas soal krisis pangan yang dialami rakyatnya. Raja telah menumbalkan puluhan gadis suci tapi tak ada hasil. Jadi Ratu Inanna khawatir jika dia sendiri akan ditumbalkan karena dia masih suci. Sedangkan Ze, dia senang mendengar itu. Dia berpikir jika Ze siap untuk gituin Ratu. Namun Ratu Inanna mendadak membawanya ke suatu tempat. Bersamaan dengan itu, pendeta mengajak O untuk menunjukkan sebuah tempat yang dipercaya sebagai tempat para dewa. Siapapun yang memasukinya akan mati, kecuali pendeta itu sendiri. Di sini O tak mempercayai ucapan pendeta itu, tapi pendeta tak marah. Setelah pendeta pergi, Ze dan Ratu pun sampai di tempat yang sama. Yang dimana di sini Ratu Inanna merayu Ze agar dia mau memasuki ruangan para dewa itu. Karena tujuan Inanna adalah revolusi jika Ze keluar dengan selamat. Maka ia disebut sebagai pria terpilih oleh para dewa yang tentunya bisa mengambil alih posisi pendeta. Sedangkan Ratu Inanna, dia tak jadi dikorbankan. Akhirnya, Ze pun setuju untuk membantunya lalu memasuki ruangan itu. Setelah masuk, Ze menangis karena takut mati. Tapi dari kejauhan O mendadak muncul. O berada di sini karena dia kabur dari gituan si pendeta. Dan setelah masuk, ternyata tak ada kejadian apapun yang menimpa mereka. Lalu membuat O semakin percaya bahwa masyarakat telah dibodohi. Namun Ze malah menjelaskan bahwa artinya mereka terpilih oleh para dewa. Mereka pun saling berdebat di dalam sana. Di luar ruangan ternyata Kain telah menguping mereka. Lalu dia melaporkan semuanya kepada raja.
Sontak ketika mereka berdua keluar dari ruangan, para anggota pemerintah langsung menangkap mereka. Z dan O berhasil dipenjara, yang dimana O tergantung terbalik sehingga dia terpaksa mipisin wajahnya sendiri saat kebelet. Setelah itu mereka berdua diarak di kota, lalu kemudian diadili di tengah kota. Kain diberi wewenang untuk mendakwah mereka, dan dia pun memutuskan untuk menghukum Rajam sampai mati. Sebelum dilempari batu oleh penduduk, ia dengan berani mengatakan bahwa dia telah memasuki ruangan suci dengan selamat, yang dalam artian Z dan O resmi menjadi manusia terpilih oleh dewa. Mendengar itu, masyarakat pun heboh lalu berbalik memuja Z. Sang raja pun berbicara kepada pendeta, apakah itu benar? Dan pendeta pun membenarkan ucapan Z. Namun sang raja masih tak menerima dia, kemudian hanya meringankan hukumannya, yang dimana mereka berdua disuruh untuk kerja paksa tanpa upah sama sekali. Artinya mereka masih diberi kesempatan untuk hidup. Di sini rakyat pun setuju, lalu Z dan O pun berakhir di kelompok para kuli. Suatu hari upacara tumbal kembali diselenggarakan. Karena hujan tak kunjung turun, raja pun menumbalkan gadis suci yang tersisa, yaitu Putri Inanna, Maya, dan Emma. Melihat temannya, Z pun kaget dan berusaha untuk selamatkan mereka. Bahkan, Marlak juga tak terima sehingga dia pun membantu Z untuk mengalihkan perhatian. Z mengambil tali untuk turun. Habisnya tali itu tak terikat sehingga Z jatuh ke bangunan lain. Akibat ulah Z, sebuah kerangka bangunan raksasa terguling ke arah kerumunan sehingga terjadi kepanikan. Di sana, O membantu memperkeruh suasana, yang dimana dia berkata bahwa itu adalah tanda kemunculan para dewa. Tepat pada saat itu, ternyata kelompok Abraham juga di sana untuk siap menyerang pemerintahan. Bukannya membantu raja, para orang dalam malah menyerang raja. Karena ini adalah kesempatan untuk mengambil alih kekuasaan. Suasana pun menjadi semrawut dan mereka saling berperang. Oh, mengambil Emma untuk membawanya bersembunyi di tempat yang aman. Namun di sini O berusaha selamatkan Emma dari tumbal, yaitu dengan cara digituin agar dia tak lagi suci. Di sela O gituan, Z mati-matian menyelamatkan Maya dari dekapan komandan. Lalu O datang untuk membantunya, tapi malah membuat Z semakin kalah. Singkatnya mereka berdua bekerja sama untuk melumpuhkan komandan dan mereka berhasil menang. Namun, pendeta mendadak muncul untuk menyekap Maya. O pun mendekatinya untuk merayunya karena pendeta ini jatuh cinta kepada O. Dia pun menurut, namun akhirnya pendeta itu tewas masuk ke dalam tungku api suci. Sesaat kemudian semua warga bersorak karena hujan telah turun. Dan hal itu menambah kepercayaan bahwa Z benar-benar manusia yang terpilih. Di sini apapun kata Z disoraki oleh warga walaupun itu benar ataupun salah. Tentu Z merasa konyol lalu dia menjelaskan bahwa dia hanyalah orang biasa. Dan semua orang berhak menjadi pemimpin dan berhak memilih kebebasan. Lalu kemudian menghapus apapun upacara pengorbanan di sana dan semua warga pun senang. Yang pada akhirnya kekuasaan diambil alih oleh Ratu Inanna yang peduli dengan rakyatnya. Sedangkan Z dan Maya, mereka pun berpasangan dan mereka pun memilih untuk melakukan perjalanan menjelajahi daratan lain dan tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan terus di komentar. Dan yang ingin full movie-nya, link aku taruh di komentar yang aku kasih pin. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit. And stay on my channel, jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.